Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putri Maharani dengan NIM 08051182227045 dari kelas Ganjil. Di sini saya akan melakukan respon akhir pada mata kuliah praktikum survei pemetaan dan sumber daya laut dan estuari. Dengan materi pertama dan kedua yaitu tentang peta analog dengan registrasi peta. Di sini sebelumnya definisi dari peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta yang tampil di layar komputer. Peta ini terbagi atas dua, yaitu peta analog serta peta digital. Peta analog atau bisa disebut dengan peta dalam bentuk cetakan itu pada umumnya dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Contoh dari peta analog adalah peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Sedangkan peta digital disebut juga dengan kartografi digital, adalah proses di mana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Fungsi utama dari teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat dari daerah tertentu, merinci jalan utama dan tempat menarik lainnya. Teknologi ini juga memungkinkan untuk perhitungan jarak dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara untuk melakukan registrasi pada peta hasil scan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuka aplikasi ArcGIS. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengklik pada daerah sini yaitu Add Data. Kita klik, lalu kita masukkan file yang telah diberikan itu dengan format LLN 231.tif. Kita klik, lalu kita klik lagi Add. Kita tunggu peta hasil scan-nya itu keluar. Kita tunggu ya. Oke, peta hasil scan yang ingin kita registrasikan ini telah keluar. Lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik kanan kursor itu pada peta. Klik kanan, lalu kita pilih data frame properties. Kita tunggu. Lalu kita pilih koordinat sistem. Nah, pada koordinat sistem ini kita pilih geografis koordinat sistem. Lalu kita pilih Word dan kita cari WGS 1984 tanpa embel-embel apapun, yaitu di sini ya. Lalu kita klik OK. Di sini ada alasan mengapa kita memilih WGS 1984 tapi tidak memilih file yang lain. Alasannya adalah WGS ini menyediakan data geodesi dan gravitasi itu yang lebih akurat dibandingkan yang lain. Serta WGS ini dibutuhkan oleh sistem navigasi dan persenjataan Departemen Pertahanan. Sistem baru ini mewakili pemodelan bumi oleh Badan Pemetaan Pertahanan dari sudut pandang geometris, geodesi, dan gravitasi menggunakan data, teknik, dan teknologi yang tersedia hingga awal tahun 1984. Oke, kecepatan dari WGS ini informasi survei Doppler dan GPS tambahan telah digunakan untuk memperbarui tabel transportasi datum. Kecepatan sudut bumi, sistem koordinat datum, pergeseran datum, transformasi datum, dan lain-lain sebagainya. Oke, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita memunculkan georeferencing ini ke dalam tabs ini. Tetapi karena ArcGIS ini masih baru ya, kita harus memunculkan dulu.
dengan cara mengklik customize, lalu kita pilih toolbars dan kita mengklik georeferencing ini. Tunggu sebentar. Nah, telah muncul tempat georeferencing pada daerah sini ya. Lalu hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan menitikkan keempat sudut pada peta ini dengan cara kita perbesar dulu salah satu sudutnya agar kita mencari titik singgung antara kedua peta ini. Lalu kita memilih add control points, lalu muncullah kursor tambah ini dan kita dekatkan di antara sini. Oke. Setelah dirasa titiknya telah tepat, kita klik kiri pada kursor, kita klik kanan pada kursor, lalu kita pilih input DMS offline and lead. Nah, di sini telah muncul ya longitude dan latitude pada koordinat peta ini. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengoreksi angka-angka pada koordinat ini. Cara membedakan longitude dan latitude ini dengan kita melihat angka pada di sini. Dengan apabila angkanya itu besar-besar, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah longitude. Sedangkan apabila angkanya itu kecil-kecil, maka itu adalah latitude. Oke, pada longitude itu kita melihat pada degree-nya itu udah benar ya, 119. Untuk minutnya kita ubah menjadi 50 sesuai dengan angka yang ada di sini. Dan untuk second itu kita ubah juga dan samakan dengan angka ini. Nah, di sini kan ada T ya. T ini adalah singkatan dari timur. Dan kalau dalam bahasa Inggris, T itu adalah E atau Earth. Jadi kita pilih atau kita centang yang E. Nah, pada latitude itu kan untuk degree-nya 3 ya. Jadi ini udah benar. Untuk minutnya yaitu 10, itu udah benar. Dan pada second-nya itu kita ubah menjadi 00. Nah, di sini kan tandanya itu adalah U ya. Dalam artian itu utara. Sedangkan dalam bahasa Inggris, untuk bahasa Inggris dari utara itu adalah N atau north. Jadi kita pilih atau kita centang itu yang N. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita beralih pada sudut sebelahnya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa syarat ya dalam proses penitikan ini. Proses penitikan ini nih kita harus dimulai pada kiri atas, kanan atas, bawah kanan, dan kiri bawah. Alasannya agar peta hasil registrasi yang akan kita lakukan itu tidak terbalik ya. Oke, di sini udah dapat titik singgungnya, kita klik lagi add control points. Lalu kita arahkan kursornya ke tengah-tengah sini. Lalu kita klik kiri dan klik kanan. Kita pilih input DMS offline and lead. Dan seperti cara yang tadi, kita juga melihat ya longitude dan latitude-nya. Untuk longitude-nya itu 124 untuk degree, udah benar. Minutnya 20 dan second-nya yaitu 00. Nah, di sini kan timur ya, jadi kita harus mengklik yang E. Pada latitude itu 3, untuk degree-nya, minutnya yaitu 10. Jadi di sini kita ubah menjadi 10 dan second-nya itu adalah 00. Di sini kan menunjukkan utara ya. Jadi kita klik yang N atau north. Lalu kita beralih ke sudut ketiga atau titik penitikan yang ketiga, yaitu bawah kanan. Kita cari. Nah, ini udah dapat ya tempatnya. Kita klik lagi add control points. Nah, kita dekatkan, kita klik kiri, klik kanan, pilih input DMS, lalu masukkan longitude-nya dan mengecek satu persatu. Second-nya kita ubah menjadi 00, untuk latitude-nya kita ubah juga jadi 00. Untuk daerah
utara dan timur itu udah benar ya, jadi kita tinggal klik OK. Dan langkah terakhir, kita titikkan daerah sebelah kiri bawah. Kita cari, kita scroll. Nah, ini udah dapet ya titiknya. Lalu kita pilih lagi Add Control Point. Kita klik kiri, klik kanan, lalu Input DMS of left. Nah, pada longitude itu kita cek lagi apakah ada yang masih salah atau apa, biar kita bisa ubah. Nah, pada daerah latitude itu sebenarnya kan di daerah utara, tetapi di sini ya dibuatnya di S. Jadi kita pilih ya, kita ubah dan kita centang di bagian N. Lalu kita klik OK. Nah, proses penitikan pun telah selesai. Lalu, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengklik georeferencing, lalu kita pilih Rectify pada daerah sini. Kita tunggu. Nah, pada di sini adalah proses penyimpanan peta yang telah kita buat. Di sini pada daerah name ini kita bisa ubah namanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan itu. Nah, di sini saya akan membuat namanya survei pemetaan. Kita klik save. Sebentar. Kita klik save ya. Oh ya, ini kita masukkan dulu di daerah mana yang ingin kita masukkan ya. Kita klik OK. Nah, di sini add. Lalu kita pilih save. Kita tunggu prosesnya. Oh iya, ada alasan mengapa kita menitikan keempat sudut peta ini. Alasannya yaitu agar peta tersebut atau peta hasil scan yang kita lakukan itu sesuai dengan koordinat yang ada pada permukaan bumi. Serta alasan lain mengapa kita menitikan atau memberikan titik pada keempat peta ini adalah untuk membatasi peta yang ingin dipakai. Oke, sampai sini atau sampai sinilah proses registrasi peta yang dapat saya lakukan. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada saat praktikum peta analog serta registrasi peta kemarin adalah bahwa adanya kemajuan zaman pada peta yang awalnya dalam bentuk sederhana, yaitu peta analog yang dalam bentuk cetak itu menjadi peta yang lebih modern atau peta digital ya. Contoh dari peta digital ini dapat kita lihat pada pemanfaatan GPS atau Google Maps yang memudahkan kita dalam mengakses berbagai hal atau ingin mengunjungi beberapa tempat yang tanpa takut untuk tersasar, karena itu adalah salah satu kemajuan teknologi yang dapat kita rasakan. Oke, itu saja tutorial yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.